Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Apa itu enggak kata itu tanoker itu artinya kepompong ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan tadi, selama pandemi gimana permainan egrang? Ya ada anak-anak tetangga kadang main tapi kita batasi karena COVID ya. Jadi kita memang libur sama sekali itu. Cuma ada beberapa anak-anak rindu itu biasanya datang tapi tidak boleh banyak. Paling 2, 3. Kemudian kita juga sekarang yang kita punya kain batik egrang, anak-anak muda yang bikin itu ya, batik egrang, motif egrang. Batik tulis. Jadi kalau ada yang berminat nanti bisa itu. Wow. Jadi berawal dari anak-anak memberikan nama tanoker itu berarti artinya kepompong, di mana ya mungkin akan berevolusi lagi menjadi kupu-kupu yang sangat indah mungkin seperti itu, dan kepompong itu hal yang sebuah proses. Nah, Mbak Dina, aku mau tanya ke Mbak Dina. Ini kan tadi banyak yang dibilang berawal dari anak-anak, bahkan permainan egrang pun tadinya anak-anak minta permainan apa sih biar mereka nggak bosan dan juga anak-anak diberi kesempatan belajar. Menurut Mbak Dina sendiri ini sebagai pemerhati anak yang sudah banyak bergerak di bidang anak di Indonesia, itu dampaknya buat anak-anak gimana sih Mbak, apa yang dilakukan oleh Mas Supo dan Mbak Cici ini di daerah Ledok Ombok? Wow, luar biasa, karena kebetulan kami di Sejua kan memperhatikan betul terkait adiksi gawai. Nah, adiksi gawai itu bikin anak-anak udah langsung berada dengan gadgetnya berjam-jam, screen time-nya itu nggak terbatas begitu, dan yang lebih mengerikan adalah terjadinya diskoneksi atau mereka lepas dari kehidupan nyata begitu. Sehingga mereka betul-betul tidak memperhatikan belajar, tidak memperhatikan keluarga, teman-teman, bahkan kebiasaan-kebiasaan hidup mereka menjadi menipis begitu, bisa menghilang. Nah, dengan adanya egrang ini, kebetulan aku dulu juga main egrang waktu kecil, jadi aku tertarik banget sebenarnya bagaimana egrang ini ternyata menyatu dengan jiwa anak-anak yang sebenarnya mereka tuh senang bergerak begitu. Mereka senang mengeksplorasi apa tadi keseimbangan tadi ya. Aku sangat suka dengan kata keseimbangan karena that's real. Itu benar-benar terjadi ketika kita main egrang itu, kita berupaya betul supaya kita tetap stay di sana ya. Dan itu sebuah perasaan, sensasi yang luar biasa ketika kita bisa bergerak ya, apalagi bisa menari dan sebagainya. Nah, itu menurut aku menumbuhkan banyak sekali ya kreativitas ya, keinginan untuk bergerak, berelasi dengan lingkungannya, ya sehat begitu. Dan yang jelas adalah mereka tidak akan berlama-lama dengan gadgetnya, ya. Mereka insya Allah bisa menjadi netizen unggul, ya. Bisa memanfaatkan dunia digital ini dengan hal-hal yang positif saja, karena mereka sudah melakukan hal-hal yang positif yang sebenarnya itu adalah nature, alami anak. Alami anak tuh senang bergerak, senang mengeksplorasi, senang bergaul, kemudian senang mencoba hal-hal yang penuh kreativitas begitu. Dan ini Mas Supo dengan Mbak Cici ini berhasil untuk bisa mengajak anak-anak mengeluarkan semua potensi tadi begitu, yang sesuai dengan jiwa anak-anak itu, sehingga mereka tidak terlarut di dunia digital yang bisa membuat mereka teradiksi. Itu salah satunya, dan yang jelas mereka jadi anak-anak yang luar biasa, penuh dengan harapan, penuh dengan sukacita, begitu bahagia, gembira, dan kebetulan nih Mbak dan Mas ini berhasil untuk merealisasikan ide-ide mereka. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi mereka kayak punya dreams, punya cita-cita, punya keinginan, dan itu berhasil. Menurut aku ini menumbuhkan banget dalam jiwa mereka bahwa kalau mereka punya sesuatu yang mereka pikirkan, itu selalu ada jalan.
jadi upaya Mbak Cici dengan Mas Supo ini aku apresiasi sekali sebagai penggiat anak begitu. Apalagi sekarang nenek-nenek pun mendapatkan teori parenting. Kan dulu nenek-nenek ini, eyang-eyang ini yang mengurusi anak-anak ketika ibu-ibu mereka, ayah-ayah mereka bepergian begitu. Nah, sehingga sekarang mereka mendapatkan ilmu parenting tadi, bisa melindungi anak, bisa mendidik anak dengan lebih baik. Nah, jadi dari egrang ini, ternyata nenek-nenek pun juga ingin gitu berpartisipasi di dalam dinamika perubahan di Ledok Ombo ini. So, ini luar biasa ya. Pemerintah terus melihat ini sebagai potensi yang bisa dikembangkan, pariwisata juga jalan, anak-anak gembira, para orang tua jadi pengen pulang ke Ledok Ombo. So, wow, it's magical, iya. Makanya tadi ada kata-kata apakah keajaiban itu mungkin terjadi atau tidak. Wow, ini menurut aku Ledok Ombo menunjukkan. Dan tadi Mas Supo dan Mbak Cici datang kan di 2009 ya kalau tidak salah ya. 2010 sudah langsung mereka punya kegiatan yang kampung itu sudah terlibat 1 tahun loh. Ini berarti Mas Supo dengan Mbak Cici ini memang orang-orang yang nggak hanya cinta anak tapi juga mendedikasikan keilmuan mereka. Kebetulan Mas Supo ini ahli bidang sosial ya Mas ya, sosiologi ya Mas ya. Mbak Cici juga MSI-nya di bidang sosiologi juga. Jadi keduanya memang pas banget gitu untuk mempraktekkan keilmuan mereka. Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.